Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang percaya ada di tengah dunia. Yang Tuhan inginkan adalah supaya orang percaya memberikan sebuah perbedaan yang hakiki dengan dunia ini. Yaitu kita adalah anak-anak Allah. Dan dengan perbedaan itu, Tuhan ingin orang-orang sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kekudusan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki kaitan erat dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dan tentu juga memiliki kaitan erat dengan Tuhan. Saudara, ada orang berkata bahwa hidup orang percaya harusnya merupakan Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Sehingga orang lain mendapatkan pesan firman Tuhan melalui kehidupan orang-orang percaya. Saudara, orang-orang percaya bukan saja baik terlihat di dalam ruang-ruang yang religius, seperti di gereja, saudara. Tetapi orang percaya juga harus dikenal baik di ruang-ruang publik. Di keluarga kita, kepada tetangga kita, di kantor kita, di pabrik kita, di sekolah, di mana kita sekolah, dimanapun kita berada, itulah ruang-ruang publik. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Mengapa? Supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup yang selaras dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen, yang adalah anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-8. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjaannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya.
Dari kambing dombamu akan diambil 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini adalah permulaan bagaimana bangsa Israel menjadi negara monarki, yaitu negara yang dipimpin oleh seorang raja manusia. Di mana sebelumnya bangsa Israel adalah negara teokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh Tuhan, yang adalah rajanya. Saudara, Samuel adalah seorang hakim dan seorang nabi yang baik dan saleh. Namun tidak demikian dengan anak-anaknya yang diangkat menjadi hakim di Beersheba. Saudara, Alkitab mengatakan mereka mencari laba, mereka berbuat tidak adil, mereka juga mengejar suap. Dalam bahasa lain, mereka berlaku serong di dalam keadilannya. Oleh sebab itu, saudara, hal ini menimbulkan kegelisahan di antara bangsa Israel, dan tidak heran, saudara, tua-tua daripada kota-kota di Israel menghampiri datang kepada Samuel yang sudah tua itu. Dan saudara, mereka berkata, Samuel, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak berlaku baik seperti engkau. Maka mereka meminta supaya bangsa Israel menjadi negara monarki. Ada seorang raja yang memerintah atas mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Saudara, yang pertama, saudara, kegagalan orang percaya untuk hidup berintegritas sesuai dengan identitas kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab berkata, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung, Yoel. Anak yang kedua, Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata demikian, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel dan Samuel berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan para tua-tua yang menghampiri Samuel? Saudara, itu di-trigger atau dirangsang oleh bagaimana perilaku anak-anak Samuel yang tidak sesuai dengan apa yang diteladani oleh Samuel. Saudara, Samuel seorang hakim yang lurus, takut akan Tuhan, hidup kudus, dan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Tetapi anak-anaknya tidak. Saudara, hal inilah yang membuat para tua-tua meminta kepada Samuel, karena Samuel sudah tua pada waktu itu, supaya Samuel mengangkat seorang raja bagi bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel sampai zaman Samuel, raja orang Israel adalah Tuhan Allah itu sendiri. Samuel adalah penyambung lidah daripada Allah. Samuel adalah seorang hakim yang menghakimi seturut dengan pimpinan Tuhan. Samuel adalah imam yang adalah seorang pengantara antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Atau dengan lebih tepat, antara umat Tuhan dengan Tuhan dan Tuhan dengan umat Tuhan.
Dan pada prinsipnya, saudara-saudara, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Tetapi, saudara, sekarang ini mereka ingin dipimpin oleh manusia. Saudara, karena mereka melihat bahwa anak-anak Samuel sungguh-sungguh tidak berlaku baik dalam kehidupan mereka. Saudara, apa yang kita saksikan dari peristiwa ini? Saudara, kesaksian yang buruk daripada anak-anak Samuel membuat para tua-tua tidak bisa melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, hal ini sama dengan kehidupan orang percaya. Saudara, bagaimana orang-orang di dunia ini melihat Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang murah hati. Jikalau orang-orang Kristen tidak memiliki kehidupan yang berintegritas sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, ketika kita tidak hidup sesuai dengan keberadaan kita, saudara, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita seperti seseorang yang berdiri di pintu dan menutupi orang lain untuk masuk mengenal Tuhan. Saudara, keteladanan orang percaya menjadi sesuatu yang sifatnya krusial. Kegagalan berintegritas merupakan bahaya yang besar bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Selalu dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Karena kita tahu kita tidak sanggup menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup berintegritas sesuai identitas kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Tanpa kuasa Tuhan. Tanpa firman Tuhan. Tanpa bergantung kepada Tuhan. Saudara, mari kita serius kepada integritas hidup kita sebagai orang percaya. Karena saudara, kita menjadi tontonan bagi orang-orang di dunia ini. Dan saudara, itulah kesempatan kita untuk menyaksikan betapa ajaib, betapa kasih, betapa kudus, betapa benar Tuhan kita. Yang kedua, saudara menjadi serupa dengan dunia ini, itu berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan oleh mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Saudara, Samuel sangat-sangat sedih karena bangsa Israel meminta seorang raja. Tentu saudara-saudara, salah sesedih dia salah satunya karena sikap orang Israel ini menolak sepertinya Samuel. Tetapi saudara-saudara, bagaimana respons Tuhan? Saudara, Tuhan berkata mereka bukan menolak engkau, tapi menolak aku. Saudara, dari mana kita mendapatkan indikasi yang seperti itu? Saudara, ketika tua-tua itu berkata, meminta raja, saudara tidak berhenti di situ. Mereka berkata, seperti bangsa-bangsa lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memilih Yakub. Dan Yakub menjadi Israel dan menjadi sebuah bangsa. Supaya bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, mengapa harus berbeda? Karena mereka adalah umat Tuhan. Dan supaya bangsa-bangsa dunia ini bisa melihat kesaksian umat Tuhan. Dan bangsa-bangsa itu datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, apa yang diminta raja, penatua-penatua kota daripada orang Israel ini? Mereka ingin seorang raja dari Israel sama seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Saudara, Tuhan berkata, mereka bukan menolak Samuel, mereka menolak Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Saudara menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sekali-sekali saudara menganggap remeh. Saudara jangan menganggap enteng. Saudara jangan menganggap hal yang biasa. Mengikuti pola-pola dunia, mengikuti filsafat-filsafat dunia, mengikuti gaya-gaya hidup dunia yang tidak selaras dengan kekudusan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, betapa serius bukan? Ketika engkau dan saya mau menjadi serupa dengan dunia ini, engkau sebetulnya sedang berkata, saya beroposisi dengan Tuhan. Saudara, yang lebih mengerikan lagi, Tuhan menjadi oposisi engkau. Saudara, ketika Tuhan menjadi lawanmu, siapa yang sanggup membela engkau? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Kristus, saudara-saudara, yang sudah mati bagi kita. Saudara, Dia mengasihi kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena jasa kita. Tetapi ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Ketika kita masih lemah, Dia mati bagi kita. Ketika kita masih musuh Allah, Dia telah mati bagi kita. Saudara, biarlah kasih Kristus itulah, saudara-saudara, yang hidup dalam hidupmu dan hidupku, sehingga saudara kita selalu disadarkan. Kita berhutang kasih kepada Tuhan. Kita bukan berhutang kepada dunia ini. Kita tidak berhutang kepada kedagingan. Kita tidak berhutang kepada si jahat. Tapi kita berhutang kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, biarlah perkataan Rasul Paulus berkata, bahwa karena kasih Kristuslah yang menguasai aku. Disitulah aku tahu, jikalau seorang sudah mati bagi semua orang, maka semua orang sudah mati. Saudara, Kristus sudah mati bagi kita. Dan sesungguhnya kita sudah mati bagi diri kita sendiri. Marilah kita hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang dicelikkan mata rohani kami dari firman yang Tuhan Engkau sampaikan pada hari ini. Sungguh-sungguh kami anggap serius. Dan kami boleh menghidupi bagaimana kami mengasihi Engkau. Karena kami sungguh-sungguh mencintai Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami menjadi tontonan dunia ini. Dan Tuhan ingin kami menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.